Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua. Saat ini kita akan mengadakan ibadah kembali. Mari sebelum kita beribadah, sejenak ini kita bersama-sama menundukkan kepala, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini, kami boleh bersyukur kembali ya Bapak, karena Engkau telah mengundang kami hadir dalam persekutuan-Mu. Mampukan dan layakkan kami semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, untuk menyambut kehadiran Tuhan, bersama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 407 bagian pertama dan yang kedua. Bersama-sama kita akan menerima potum dan salam. Marilah kebaktian ini kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Menyertai saudara juga. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan nats pembimbing yang pada pagi hari ini nats pembimbing terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Untuk menyambut nas pembimbing, bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 64, bagian pertama dan yang kedua. Dan bunyi guru riuh
Kita akan mendengarkan hukum kasih. Hukum kasih terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Untuk memeriksa batin kita akan secara litani mengungkapkan pemeriksaan batin. Selidikilah aku ya Tuhan dan ujilah aku. Periksalah keinginan dan pikiranku. Janganlah kau bersembunyi daripadaku. Tuhan, kasihanilah. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, janganlah kau marah dan menolak hamba-Mu ini, karena Engkaulah yang telah menolong aku. Tuhan, kasihanilah. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Janganlah membuang dan meninggalkan aku, ya Tuhan Allahku, penyelamatku. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku dan bimbinglah aku berjalan di jalan-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Setelah kita mengungkapkan penyesalan kita, saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan pernyataan kasih setia Allah. Berita anugerah hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Untuk menyambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan PKJ nomor 7, bagian pertama dan yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah
pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Silakan duduk, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan ini akan kita dengarkan, bersama-sama kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon hadir di tempat ini agar diri kami, hati kami, Engkau kuasai. Kami membuka hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima firman-Mu ini, sehingga firman yang akan kami terima ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, mohon hikmat-Mu Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan ini adalah kebenaran yang daripada-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini akan bersama-sama kita dengarkan didasari dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita muliakan Tuhan dengan pujian Selidiki Aku.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, berbahagia sekali hari ini, Minggu 22 November tahun 2020, kembali kita bersama-sama boleh beribadah untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Salam. Dari bacaan kita tadi, Yohanes 10 ayat 7 sampai 18, firman Tuhan hari ini saya beri judul Gembala yang Baik. Bapak Ibu, ada ilustrasi seperti ini. Pada waktu Yesus ada di dunia ini, waktu mengatakan hal-hal seperti yang tertulis dalam Yohanes tadi, seorang gembala itu punya kebiasaan untuk menyimpan domba-dombanya pada malam hari setelah seharian digembalakan. Pada masa itu ada dua cara untuk menyimpan dombanya. Di kota-kota yang relatif besar ada kandang-kandang yang bisa dipakai bersama-sama. Jadi ada 3 atau 4 gembala bisa menggunakan satu kandang sekaligus. Kandang-kandang ini dijaga oleh seorang gatekeeper atau penjaga gerbang. Setiap pagi hari, penjaga gerbang ini akan membukakan kandang kepada gembala-gembala yang tadi menitipkan dombanya. Kemudian gembala-gembala itu akan berdiri di pintu dan memanggil domba-domba yang dititipkan tadi. Bapak Ibu, kita bayangkan bagaimana seorang gembala yang mengurusi puluhan bahkan ratusan domba-dombanya, ratusan domba, tetapi baik gembala maupun domba ini sama-sama sudah hafal. Gembala hafal dengan domba, berikut ciri-cirinya, kemudian juga si domba-domba itu juga hafal dengan tuannya, dengan gembalanya. Lalu ada lagi cara yang kedua adalah mereka menyimpan di tempat di kandang setinggi kandang batu. Jadi kandang ini tidak terlalu tinggi, tidak ada juga atapnya, tetapi hanya batu keliling gitu. Mungkin tingginya ya 1/4 dari tinggi manusia. Lalu di batu-batu itu ada celah sebagai pintu. Kemudian gembala-gembala itu akan berdiri di celah itu dan tidur di celah-celah batu itu. Jadi gembala itu berfungsi sebagai pintu, sehingga tidak ada binatang liar dari luar yang bisa masuk tanpa melalui dia, dan domba-domba itu juga tidak bisa keluar tanpa melalui pintu tadi. Lalu bagaimana prinsip-prinsip gembala yang baik ini kita aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga? Bapak Ibu, untuk membangun rumah tangga kita perlu belajar prinsip-prinsip gembala yang baik. Sebutan gembala itu bukan hanya gembala di gereja. Setiap orang tua adalah gembala. Begitu juga di dalam sebuah instansi atau perusahaan, pimpinan itu adalah gembala. Kemudian staf-staf di bawahnya juga adalah gembala. Orang tua adalah gembala, anak-anak, kemudian kakak adalah gembala bagi adik-adiknya. Jadi pada intinya setiap orang adalah gembala. Lalu bagaimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip gembala yang baik itu? Prinsip-prinsip gembala yang baik adalah yang pertama, menjadi pintu bagi domba-dombanya. Jadi seorang gembala harus bisa menjadi pintu bagi domba-dombanya. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9, akulah pintu.
Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Gembala yang baik menjadi pintu bagi domba-dombanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita mengetahui ya, kita tahu bahwa fungsi pintu itu sangatlah penting. Bayangkan ada sebuah rumah yang megah tetapi tidak ada pintunya, atau kita sedang berada di dalam sebuah gedung tetapi tiba-tiba pintu itu tidak berfungsi, maka ya pintu itu menjadi tidak berguna lagi. Gembala yang baik di dalam rumah tangga adalah menjaga domba-dombanya dengan doa-doa. Orang tua harus melindungi anak-anak dengan doa-doa. Sangat ironis Bapak Ibu, jika ada kejadian seperti ini, sangat menyedihkan jikalau ada orang yang biasa bersyafaat, berdoa untuk orang lain, untuk gembala, untuk teman-temannya, untuk bangsa dan negaranya, tetapi ternyata anak-anaknya tidak disebut. Betapa sedihnya kalau tidak pernah disebut dalam doa-doa. Jadi ada orang tua yang pandai berdoa, dia biasa mendoakan untuk orang lain, tetapi nama anak, istri, atau keluarganya tidak pernah disebut. Itu sangat ironis. Banyak orang yang tidak mengalami apa-apa karena dia tahu cara berdoa, tetapi tidak sepenuhnya percaya. Bapak Ibu, kita jangan meremehkan doa, karena doa itu punya kuasa yang sangat luar biasa. Sebagai kepala keluarga, kalau bukan istri dan anak-anak kita, mungkin banyak hal yang tidak bisa dicapai oleh seorang kepala keluarga. Jadi kepala keluarga wajib memagari istri, anak-anaknya, begitu juga dengan istri wajib memagari suaminya dan juga anak-anaknya, agar anak-anak dan keluarga ini bisa menjadi yang terbaik. Istri atau suami berdoa agar pekerjaan, pelayanan, kemudian untuk anak-anaknya juga didoakan agar anak-anak ini studinya, sekolahnya juga dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ketika anak-anak kita keluar, kita tidak bisa full 24 jam untuk menjaga anak-anak kita ini. Jadi kita harus berinteraksi dengan mereka, karena ketika anak-anak kita bermain, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di luar sana. Tetapi kita harus selalu memantau anak-anak ini, walaupun tidak 24 jam full kita menjaganya. Ketika anak-anak kita keluar rumah, mereka seperti domba yang dikirim ke tengah-tengah serigala. Kita tidak bisa terlalu terlalu melindungi anak-anak kita, karena mereka juga punya hak untuk bermain, mereka punya hak untuk bergembira dengan teman-teman mereka. Tetapi dengan doa-doa kita bisa menjagai anak-anak kita ini, karena Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi anak-anak kita ini. Bapak Ibu, domba-domba itu selama ada di kandangnya akan aman karena berada di lingkungan yang aman. Sebagai orang tua, kita menetapkan standar dan arahan dalam rumah kita. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam keluarga kita. Kita tidak boleh membiarkan dunia menetapkan standar untuk anak-anak kita. Tetapi kitalah yang menetapkan standar anak-anak kita agar tidak menjadi budak atau tidak mengikuti keinginan
dunia ini, tapi kitalah yang harus menguasainya. Kita bisa melihat teladan Tuhan Yesus dalam kitab Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Gembala akan menetapkan standar kapan domba-dombanya itu akan makan di padang rumput yang hijau. Gembala yang baik menetapkan aturan-aturannya. Kita yang akan membangun filter atau menyaring bagi keluarga kita terhadap dunia yang tidak menentu ini. Dalam rumah tangga kita ada standar. Kalau anak belum mengerjakan tugas, ya jangan boleh dulu keluar atau bermain. Karena di saat ini anak-anak kita sedang melaksanakan pembelajaran online, jadi banyak sekali tugas yang harus dikerjakan. Jadi dalam rumah kita harus kita biasakan, kalau anak-anak kita belum selesai mengerjakan tugasnya, agar mereka jangan keluar rumah dulu atau jangan bermain dulu. Tetapi biasakan agar mereka ini mengerjakan tugas, agar disiplin tertanam dalam diri mereka sejak kecil. Lalu prinsip yang kedua, memberi makan domba-dombanya. Dalam Yohanes 10 ayat 9b, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Lalu dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 dan 2, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, gembala yang baik memberi makan dengan membawa domba ke padang rumput yang hijau. Memberi makan ini dapat kita terjemahkan dalam dua hal. Yang pertama adalah makanan rohani. Makanan rohani adalah makanan yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Sebagai contoh, ya, kepala keluarga harus mengambil tanggung jawab penuh untuk memimpin saat teduh di rumah. Jangan melempar tanggung jawab ini kepada orang lain. Kita harus bisa membedakan antara melatih anak-anak kita berdoa dengan kita tidak mempunyai tanggung jawab. Sehingga anak-anak kita ini setiap hari juga terbiasa untuk mengambil saat teduh bersama keluarga. Biasanya ini dilakukan di malam hari. Lalu prinsip yang ketiga adalah gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Dalam Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Gembala yang baik pasti mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suaranya. Bapak Ibu, istilah ini dalam bahasa aslinya adalah ginosko, yang berarti pengenalan dari sebuah hubungan yang intim dan terus-menerus. Kita tahu dan kita harus mengenal anak-anak kita dan dunianya, teman-temannya. Kita juga harus mengetahui. Kita selalu bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita. Jika ada sesuatu yang terjadi, kita harus segera cari tahu apa penyebabnya. Di mana dunia anak-anak kita ini sekarang sangat kompleks, ya, pergaulannya. Kemudian dari kecil saja anak ini sudah bergelut dengan smartphone-nya. Anak usia 3 tahun setengah, 4 tahun sekarang sudah begitu mahirnya mereka bermain gadget, bermain game di sana sini, dan ketika mereka berkumpul dengan teman-temannya, mereka sudah tidak lagi ngobrol, tetapi sudah asik dengan smartphone-nya masing-masing. Jadi kita harus memantau betul anak-anak kita.
kita yang sebagai kepala keluarga. Lalu bagi kita yang terlibat dalam pelayanan, kita juga harus berhati-hati. Kalau kita sering keluar dan melaksanakan tugas pelayanan, kita harus juga bisa membagi waktu untuk keluarga kita. Kalau bukan kita yang mengasihi keluarga kita, lalu siapa lagi? Jangan kita asik dengan pelayanan tetapi lupa dengan keluarga. Prinsip gembala yang baik yang keempat adalah rela berkorban. Dalam Yohanes 10 ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Gembala yang baik rela mengorbankan dirinya bagi domba-dombanya. Kita mengambil teladan Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita, bahwa Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya, bahkan mengorbankan nyawanya di kayu salib demi domba-dombanya, demi kita semua. Lalu dalam Filipi 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, gembala yang baik akan mati-matian berkorban bagi keluarga, bagi domba-dombanya. Kalau keluarga kita menderita, kita harus berani berkorban. Begitu juga dengan keluarga yang lain, istri, kemudian kakak terhadap adik-adiknya, karena itu adalah prinsip gembala yang baik. Jadi yang pertama tadi adalah menjadi pintu bagi domba-dombanya, kemudian memberi makan domba-dombanya, kemudian gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya, dan sebagai gembala yang baik juga harus rela berkorban. Jadi untuk prinsip rela berkorban ini kita mengambil teladan Tuhan Yesus yang sudah rela berkorban untuk kita semua. Kalau dalam rumah tangga, suami harus berkorban untuk istri dan anak-anaknya. Apapun akan dikerjakan agar rumah tangga ini tetap diberkati Tuhan. Kita akan membayar harga demi sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohonkan doa kepada Tuhan dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah pengasih yang selalu memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan
Tuhan selalu menjagai kami, Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami boleh melaksanakan pekerjaan kami setiap hari, dan terlebih Tuhan di minggu hari ini kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh beribadah di tempat ini. Bapa, kami hendak menaikkan doa-doa permohonan kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami, keluarga kami. Kami mohon Tuhan tetap menyertai kami di tengah-tengah kesulitan hidup yang saat ini sedang terjadi di negara kami, bahkan di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda, sungguh kami rasakan Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu agar Tuhan tetap beserta kami. Kehidupan kami serahkan kepadamu Tuhan. Pekerjaan kami serahkan kepadamu, sehingga kami boleh tetap setia dan percaya kepadamu. Kami berdoa untuk kehidupan bergereja kami Tuhan. Program-program gereja yang telah kami rancangkan, kiranya itu boleh tetap terlaksana, walaupun pelaksanaannya agak tersendat, tetapi kami percaya bahwa semua program gereja ini boleh kami laksanakan. Bapak, saat ini juga kami teringat akan saudara-saudara kami terkasih dalam Tuhan Yesus, mereka yang saat ini sedang terbaring sakit dalam kelemahannya. Saudara kami, Ibu Triwinarsih dan keluarga yang saat ini juga dalam isolasi karena terdampak COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan selalu menyertai keluarga ini. Kami mohon Tuhan berikan pemulihan untuk keluarga ini, sehingga keluarga ini boleh segera terbebas dari virus corona ini. Begitu juga Tuhan, kami teringat akan saudara kami Bapak Martoyo yang sudah sekian lama menderita sakit. Tuhan, kami mohon kepadamu, kami mohon jamahan-Mu agar saudara kami ini boleh mendapatkan yang terbaik dari-Mu. Tuhan, kondisinya sangat memprihatinkan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga tidak akan meninggalkan Bapak Martoyo ini. Anak, istri, dan keluarga yang setia merawat, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kesabaran. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Ibu Yeni yang beberapa waktu lalu sudah menjalani operasi di kepalanya. Bapak, pada bulan Desember nanti juga direncanakan akan dilaksanakan kembali operasi tahap ketiga untuk membersihkan tumor-tumor di kepalanya. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kami mohon perlindungan-Mu. Kebutuhan darah yang akan diperlukan nanti kiranya Engkau cukupkan, sehingga operasi Ibu Yeni ini boleh terlaksana dan Ibu Yeni ini boleh juga segera mendapatkan pemulihan. Kami serahkan semuanya hanya kepadamu. Bapak, kami berdoa untuk kehidupan kami. Kami mohon pertolongan Tuhan di tengah kesulitan-kesulitan yang kami alami. Kami percaya bahwa Engkau adalah gembala yang baik bagi kehidupan kami. Engkau tetap akan menuntun kami sehingga sukacita kehidupan kami boleh selalu melimpah-limpah karena kuasa-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami resesi ekonomi. Kiranya Tuhan pimpin sehingga pemimpin-pemimpin negara ini boleh menemukan kebijakan-kebijakan terbaik untuk negara kami boleh segera terbebas dari resesi ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami mohon ampun untuk dosa-dosa dan kesalahan kami yang sudah kami lakukan. Segenap doa dan permohonan kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita memuji Tuhan untuk menyambut firman Tuhan ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 415. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, firman Tuhan akan menuntun kita dari kitab Zefanya pasal yang ketiga ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan Kidung Jemaat 450 bagian pertama dan bagian yang kedua. Kristus berkenan.
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan Allah kami. Allah yang telah memelihara dan tetap setia menuntun kehidupan kami, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Tuhan, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami selama sepekan terakhir ini. Dan hari ini sebagai bukti bahwa kami berbakti kepadamu, kami ingin beribadah di hadapan-Mu. Maka hari ini, di dalam ibadah kami ini, kami membawa ucapan syukur kami. Terimalah ucapan syukur kami ya Tuhan, sebagai suatu persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu. Dan berkati kiranya persembahan kami ini, agar melalui persembahan ini juga segala kebutuhan gereja-Mu boleh tercukupkan, dan nama-Mu boleh selalu dimuliakan di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami jika dalam memberikan persembahan ini terselip dosa-dosa kami. Kami berdoa untuk segala kehidupan kami yang akan kami lalui ke depan. Kami hanya selalu menyerahkan kepadamu. Biarlah Engkau yang selalu menuntun kami di jalan-Mu. Dan pada akhirnya, pada waktu-waktu yang Engkau perkenankan, Engkau juga boleh mengundang kami ke dalam persekutuan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa seru dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, sambil dalam posisi berdiri, bersama-sama kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 22 November 2020. Yang pertama, Jemaat Metro Kibang mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang telah mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan rumah pastori yang saat ini sudah selesai. Yang kedua, Majelis Jemaat Metro Kibang menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jemaat, Bapak Ibu, dan simpatisan, dan siapapun yang telah memberikan dukungannya, baik dana, tenaga, maupun saran dan pikiran, hingga terwujudnya sebuah rumah pastori yang kedepannya akan diperuntukkan untuk hamba Tuhan yang melayaninya. Yang berikutnya, Pendeta Samuel Hadiwibowo mengajukan cuti atau akan cuti di awal Desember 2020 ini karena beliau akan melangsungkan pemberkatan nikah di Yogyakarta tanggal 12 Desember 2020. Bagi Bapak Ibu atau jemaat yang ingin menghadiri atau ikut serta menyaksikan pemberkatan nikah ini, dapat menghubungi majelis agar keberangkatan dapat diatur sedemikian rupa supaya semuanya menjadi baik. Yang berikutnya,
khusus wilayah Margorejo, seperti yang sudah diucapkan, diwartakan di minggu yang lalu, bahwa setiap minggu ketiga majelis akan menghimpun persembahan dari rumah Bapak Ibu. Dan dari hari Senin kemarin kami sudah menghimpun satu persatu dari rumah Bapak Ibu dan keluarga sekalian. Jadi kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu dan keluarga semua yang tetap setia melakukan ibadah di rumah masing-masing, memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Demikian berita gereja. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar kehidupan saudara semua. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang setia ya Tuhan. Sekarang mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat bagi kehidupan kita semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita wujudkan ibadah sejati kita di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita dan juga di masyarakat. Mari kita akhiri ibadah ini dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239 bait 1 dan 2. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus